Poin kedua di pertemuan kita kali ini adalah kita membahas tentang pembagian isim dari sisi jumlahnya. Jadi dalam bahasa Arab, satu kalimat itu bisa disebutkan penggunaannya dengan sekedar merubah akhirannya. Kalau misalkan di bahasa kita masjid, ketika ingin menambahkan jumlah menyebutkan 2 masjid. Ketika ingin menyebutkannya banyak, masjid-masjid. Atau kalau misalkan orang muslim, kalau 2 muslim. Kalau banyak, para muslim atau kaum muslimin. Dalam bahasa Indonesia gambarnya seperti itu. Dalam bahasa Arab, ini istilahnya adalah pembagian isim dilihat dari jumlahnya. Maka kita mengetahui ada 3 kategori dilihat dari jumlah isim tersebut. Yang pertama adalah isim mufrad. Yang kedua adalah isim musanna, dan yang ketiga adalah isim jamak. Musanna wal jamak. Ini pembahasan kita yang kedua di pertemuan ini, yaitu pembagian isim dilihat dari jumlahnya. Contoh, ketika kita ingin mengatakan pada kata at-talib, orang murid, kita ingin mengatakan 2 orang talib. Yang kita gunakan bukan menambah kata isnani dengan kata talib. Isnani talib, 2 talib, bukan. Tapi kita cukup merubah di akhir kata ini menjadi at-talibani. Dalam bahasa Arab cukup kita nambahkan huruf alif dan nun. At-talibu menjadi at-talibani. Ketika banyak, nanti kita tinggal menambahkan lagi at-talibuna. Menambahkan waw dan nun. Yang pertama, at-talibu ini namanya isim mufrad. Yang at-talibani ini isim musanna. Yang at-talibuna ini isim jamak. Dalam bahasa Arab, untuk merubah dari segi jumlah, maka cukup dengan sedikit perubahan yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah tersebut. Nah, ini gambarannya, ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang berarti di situ ada 3 kategori. Pertama adalah al-mufrad. Al-mufrad itu adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan satu saja. Bendanya satu. Zatnya satu. Isim tersebut hanya satu. Baik itu orang maupun benda mati. Al-masjidu, al-kitabu, al-ma'u, al-maktabu, al-kursi. Satu. Itu madalla ala wahid, yang menunjukkan satu saja.
Itu disebut mufrad. Ketika bendanya ada dua, maka kita mengatakannya adalah itu masuk dalam kategori al-musanna. Al-musanna. Contohnya dari kata al-masjid nanti menjadi al-masjid dani. Ketika bendanya banyak, kita menamakannya adalah isim jamak. Nah, isim jamak ini ada dua bentuk. Ada tiga. Jadi ada tiga. Yang pertama disebut jamak al-muzakkar as-salim, yaitu penggunaannya adalah pada isim muzakkar. Nah, datang istilah muzakkar. Apa tadi muzakkar? Menunjukkan kepada sifat az-zukur atau kita artikan laki-laki, baik pada manusia maupun benda yang disifati muzakkar, sifati sebagai laki-laki. Maka isim jamak dipakainya adalah pada kata-kata yang muzakkar dan dia berakal, yaitu pada manusia. Adapun pada yang tidak berakal seperti kebendaan, seperti masjid, bukan termasuk yang berakal, tidak memiliki akal. Itu isim, tapi menunjukkan kebendaan, bukan kepada manusia. Maka nanti pakainya bukan yang mudzakkar salim. Yang kedua adalah jamak al-mu'annats as-salim. Jadi catat dulu, jamak mudzakkar salim penggunaannya untuk mudzakkar dan berakal penggunaannya. Nah, ini lil mudzakkar al-aqil, yang dimana ya akal. Seperti contohnya kata sini at-talib. At-talib untuk menyebutkan manusia kan? Iya, tidak ada kucing disebut talib atau masjid disebut talib. Tidak, ini penggunaan manusia. Karena manusia yang dia memiliki perbuatan yaitu menuntut ilmu. Maka ini untuk mudzakkar dan berakal. Maka ketika kita ingin membentuk jamaknya, di sini kita pakai jamak mudzakkar salim. Bagaimana cara menggunakan atau membentuk jamak mudzakkar salim? Yaitu dengan menambahkan huruf waw dan nun, atau ya dan nun. At-talibuna atau at-talibina. Al-muslimin. Nah, itu bentuk jamak mudzakkar salim. Al-muslimun itu juga jamak mudzakkar salim. Kenapa kok ada dua? Apakah boleh pilih? Tidak. Tergantung keadaan i'rab. Nah, apa tuh keadaan i'rab kemarin? Rafa, nasab ataupun jar. Dia pakai waw dan nun ketika rafa. Dia pakai ya dan nun ketika selain rafa. Jadi untuk bisa kasih keterangan di sini, ini khusus pada rafa dan ini pada selain rafa. Berarti apa? An-nasab wal
Apa yang ketiga pada isim? Jar, pada jar. Nah, kaidahnya demikian. Catat dulu biar nanti tidak numpuk-numpuk. Lanjut. Tadi lupa kita melewat yang musanna. Kita balik ke musanna dulu ya, cara membentuk musanna. Kalau untuk jamak muzakkar salim kan barusan sudah. Yang musanna tadi lupa belum kita sebutkan bagaimana cara membentuknya. Lihat pada yang musanna tidak ada pembedaan antara akil maupun baru akil nanti. Yang penting dia isim, baik muzakkar, baik muannas, dia bisa dibentuk musanna dengan cara apa? Contoh, at-talib menjadi at-talibani. Berarti apa nih yang bertambah? Alif dan nun. Atau at-talibaini. Apa yang bertambah? Ya dan nun, sama seperti jamak mudzakkar, hanya saja bedanya di harokat. Lihat perbedaan antara keduanya. Kalau yang di sini talibin, sebelum ya kasrah, kemudian nunnya fathah pada jamak mudzakkar. Kalau pada yang musanna, sebelum ya fathah, nunnya kasrah. Ini jangan salah baca nanti. Ada at-talibaini, ada at-talibin. Kapan menggunakan at-talibani? Ketika rafa. Ini seperti ini antum kasih isyarat ketika rafa. Kapan menggunakan at-talibaini? Ketika selain rafa, yaitu apa? Nasab dan jar. Baik. Dan ini berlaku untuk muzakkar dan muannas. Kita kasih contoh muannas, misalkan at-talibah. At-talibah, kenapa kita hukum ini muannas? Ada apa ciri-cirinya tadi? Ta marbutah. Pada ta marbutah, selain di nama-nama manusia, itu kebanyakannya menunjukkan pada muannas. Dimasukkan dalam kategori muannas. Jangan keliru ya muannas dengan musanna. Kalau muannas itu adalah jenis, namanya lawannya muzakkar. Kalau musanna ini dua. Sedikit mirip memang. Maka kalau at-talibatu musannanya gimana? At-talibatani. Nah, tinggal tambahkan alif dan nun pada kondisi rafa atau ya dan nun pada kondisi nasab dan jar, yaitu menjadi at-talibataini. Taknya jangan hilang. At-talibataini.
at-talibatani atau at-talibataini. Bisa nggak kalau di jamak mudzakkar salim? Bisa nggak? Syaratnya apa? Mudzakkar dan akil. Itu mudzakkar atau bukan? Yang tadi at-talibatu muannas, berarti dia tidak pakai yang ini. Nanti pakainya yang akan kita yang berikutnya, yaitu jamak muannas as-salim. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, silakan. Tidak, perubahan domir kemarin kita sebut berbeda dia bentuknya. Karena domir dia masuknya ke dalam isim-isim mabni. Kalau ini pembahasan pada isim mu'rab. Nah, jadi yang dia perubahannya akhir saja adalah yang selain mabni. Kalau yang mabni sebenarnya tidak bisa berubah, tapi karena khusus domir, dia berubahnya bisa total. Misalkan dari ana, yang itu mufrad, ketika jamak bukan anun, tapi apa? Nahnu, berubah total. Itu khusus pada domir, makanya bahasannya dia tersendiri, terpisah. Tidak bisa masuk dalam kaidah ini. Akan dicatat dulu tadi penjelasan tentang musanna. Selanjutkan ke jamak muannas as-salim, yaitu untuk isim yang muannas dan dia akil, berakal. Bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya cukup dengan menambahkan alif dan tak maftuhah, tak terbuka, bukan tak yang marbutah, bukan tak terikat. Tak terikat itu tak bulat gitu. Dan dia seperti terikat kan ujungnya, ujung garisnya. Kalau maftuhah berarti yang gimana? Nah, ini marbutah istilahnya. Ini adalah terbuka, tak maftuhah. Nah, membentuk muannas salim adalah dengan cara menambahkan tak maftuhah, yaitu dari kata talibah tadi, maka menjadi at-talibat. Jadi tak marbutahnya, karena itu kan bukan huruf asli, hanya huruf tambahan menandakan muannas, maka tak yang marbutah dihilangkan, diganti dengan alif dan tak maftuhah. Menjadi at-talibat. Apakah ada perbedaan antara rafa, nasab, dan jar seperti tadi? Jawabannya secara bentuk tidak, tapi nanti secara harokat berganti. At-talibatu atau at-talibati. Tapi secara bentuk tetap dia adalah hanya menambahkan alif dan ta. Bisa at-talibatu kalau dia rafa, kalau dia muannas, kalau dia nasab atau jar bisa at-talibati. Kalau tadi yang musanna dan jamak mudzakkar salim berubah penambahannya. Kalau ini penambahannya cuma satu bentuk, yaitu alif dan tak maftuhah saja. Pada jamak muannas salim, apa ketentuannya bisa dirubah dengan jamak muannas salim? Kalau dia isim muannas dan dia menunjukkan sesuatu yang berakal. Kalau al-masjid atau al-madrasah kata muannas, bisa tidak pada jamak muannas salim dia tidak perlu harus
akil ya, karena ada yang dia al-madrasat, kemudian tidak disyaratkan padanya yang berakal. Jamak muannats salim. Ini yaitu nanti muannats diantaranya kalau dia adalah nama orang, kemudian nanti ketika ada tak marbuthah. Taib. Alakul hal yang diketahui dulu bahwasanya untuk isim muannats saja dulu. Isim muannats yang dia menciri ciri tak marbuthah, ada tak di akhirnya, maka dia bisa dijamak dengan jamak muannats salim meskipun bukan berakal. Contohnya al-madrasatu, maka dia jamaknya bisa al-madrasat. Sayyarah misalkan menjadi sayyarat. Adapun pada jamak mudzakkar salim, maka dia ada yang dia akil, menunjukkan. Baik, kemudian yang ketiga adalah jam'ut taksir. Jamak taksir yaitu bentuk jamak yang menunjukkan jamak dan dia telah mengalami perubahan yang drastis dari bentuk mufradnya. Dalam artian bukan cukup menambahkan akhirannya saja, tapi perubahannya bisa terjadi di tengah-tengah, bisa jadi di awal. Contohnya, kata at-talibu selain tadi bisa digunakan dengan jamak mudzakkar salim ketika ingin membentuk jamak, dia juga bisa pakai yang jamak taksir menjadi apa? At-tullabu. At-tullab. Al-masjid dia menggunakan jamak taksir, yaitu apa? Al-masajid. Jadi pada jamak taksir ini bukan sekedar menambahkan huruf di akhirannya, tapi dia mengalami perubahan. Itu namanya istilahnya jamak taksir. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau at-talibun dia menggunakan bentuknya bentuk jamak mudzakkar salim. Benar. Atau dia boleh juga pakainya jamak taksir, dan itu pun benar secara penggunaan. Boleh pilih. Kalau secara makna penggunaan apakah ada bedanya? Anda tidak tahu. Secara maknanya apakah ada perbedaan atau tidak? Anda tidak tahu dalam masalah. Apanya? Tidak semua kalimat bisa masuk ke jamak mudzakkar dan jamak taksir, tidak. Untuk jamak taksir nanti ada wazan-wazannya. Seperti dalam sharaf itu ada wazan, pada jamak taksir itu ada wazannya. Seperti wazannya adalah misalkan mafa'ilu seperti masjid, masajidu. Kemudian madrasah menjadi madarisu. Kemudian nanti ada fawa'il.
Fawaid ini contohnya rotibu, ar-rotibatu, sholat rotibah, nanti dijamak taksir menjadi rawatibu. Ini fawailu, ada jamaknya untuk jamak taksir. Dipahami terlebih dahulu ada istilah jamak taksir, adapun wazan-wazannya diantaranya yang sering kita dapati adalah mafailu, mafailu, kemudian fawailu, fa'alah, ada fu'lan. Jamaknya banyak wazannya. Kapan kita bisa mengenal jamak taksir? Nanti seiring dengan berjalannya belajar kita menghafal mufrodat, nanti kita akan dikenalkan ini bentuk jamaknya apa. Kalau dia bentuknya jamak taksir, dia akan disebutkan bentuk jamaknya. Karena untuk mengetahui bentuk jamak taksir ini memang ada wazannya, tapi selain dari ada wazan tersebut, banyak juga didapatkan dari sama, dari bagaimana lafadznya orang Arab melafalkan tersebut. Allah Ta'ala. Baik, ada pertanyaan lain terkait dengan pembagian ini? Sekarang kita coba latihan. Dimulai dari antum, yang paling coba datangkan bentuk musanna dan jamak untuk kata-kata yang ana sebutkan ini. Sebutkan al-bait. Coba dijadikan musannanya apa? Al-baitu. Atau baitaini. Nah, kemudian jamaknya, lihat dia benda mati, baituna, dia benda mati, maka dia tidak pakai jamak mudzakkar salim, dia pakai yang jamak taksir. Apa itu jamak taksir kata al-bait? Al-buyut. Nah, seperti itu harus dicatat. Antum punya buku kecil catatan sendiri mufrodat, mencatat setiap mufrodat kalimat baru yang dijumpai pada setiap pertemuan atau di kesempatan yang lain. Kalau itu isim, maka tanyakan apa bentuk jamaknya. Nah, maka dicatat al-baitu, bentuk jamaknya al-buyut. Gimana nyatatnya? Nah, kasih tahu kaidah mencatatnya seperti ini saja. Tulis kata al-mufrodat, mufrodat baru. Al-baitu, kasih tanda jim. Menunjukkan apa? Bentuk jamaknya nanti adalah al-buyut. Misalkan di buku disisakan beberapa dari akhir mencatat mufrodat yang dilalui setiap pertemuan mufrodat baru. Oh, ini Anda belum hafal ini, belum tahu apa maknanya. Tulis, oh ini isim al-bait. Apa bentuk jamaknya? Al-buyut. Baik. Berikutnya Pak, al-qalam. Nah, al-buyut tadi, al-bait apa artinya? Rumah. Nah, rumah. Al-qalam. Nih, qalam. Nah, jadikan musanna kemudian baru jamak. Al-qalamu, atau lihat bagaimana cara menambahnya. Alif dan nun saja. Nah, al-qalam jadi al-qalamani atau al-qalamaini. Kemudian jamaknya pakai jamak taksir. Tahu jamak taksirnya apa? Qalam? Al-aqlam. Nah, jadinya lah al-aqlam. Al-aqlam, berubah dasi. Baik, berikutnya
As-sayyarah. Nah, as-sayyarah, yang tulis hurufnya, kalimatnya as-sayyaratu. Mobil artinya. Nah. Hah? Ni. Tani. Saya roh rotaini. Nah, rotaini. Baik, jamaknya dia pakai yang muannas salim coba. Tambahkan apa ini? Alif dan sayyarah atau mobil. Nah, menjadi saya tambahkan alif dan tak saya menjadi saya rot, menjadi as-sayyarat. Nah, dia pakai jamak muannas salim. Kalau sudah pakai kaidah yang jamak muannas salim, enggak usah tulis lagi jamaknya. Berarti dia pokoknya masuk ke sini pada kebendaan yang dimana akhirannya tak marbutah, biasanya bisa masuk pada jamak muannas as-salim. Baik. Berikutnya, apa? Al-kitabu. Al-kitabu. Al-kutubu. Naam. Al-kitab. Dia jamaknya pakai jamak taksir, yaitu al-kutubu. Al-kutubu. Kemudian berikutnya al-kursi. Al-kursiyu. Kursi. Nah, apa musannanya? Ya ini. Bedakan dengan yang jamak misalkan. Jamaknya pakai jamak taksir. Apa jamak taksir? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Al-karosi. Nah, bentuk jamak taksir adalah al-karosi. Banyak pada benda selain akil, iya, banyakan adalah pakai yang jamak taksir. Apalagi yang tidak berakhiran tak marbutoh kan? Baik, berikutnya. Al-haqibatu. Tas. Al-haqibatu. Al-haqibatu. Haqibah, tas. Nah, dimusannakan jadi gimana, Pak? Dua tas. Jadi kita menyebutnya apa kalau dua tas? Ditambahkan alif dan nun menjadi, lihat, dari kata al-haqibatu ditambahkan alif dan nun menjadi Oh, baru. Baik. Ana lagi kaidahnya mungkin yang tadi telah juga. Cara membentuk dari mufrad ke musanna adalah menambahkan alif dan nun pada kondisi rofa atau ya dan nun pada kondisi nasab dan jar. Adapun ingin merubahnya kepada bentuk jamak, apabila itu jamak mudzakkar salim, menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Waw dan nun pada keadaan rofa, ya dan nun pada keadaan nasab dan jar. Kalau pakai yang jamak muannas salim, maka menambahkannya alif dan tak maftuhah, tak terbuka. Kalau bentuknya jamak taksir, dia mengalami perubahan total. Dari awal bisa berubah, di awalnya atau di tengahnya berubah. Nah, kadang kalau al-haqibatu
Coba menjadinya gimana sekarang? Musanna. Ditambahkan alif dan nun, kata al-haqibatu, tambahkan alif dan nun di akhirannya. Nah, harus jawab pokoknya. Atau kata lain, baik. Kata lain, al-mudarris. Nah, al-mudarris, pengajar. Menjadi apa musananya? Ingat yang ditambahkan? Cukup menambahkan alif dan nun menjadi al-mudar. Ini sin. Al-mudarris. Atau fathah. Ya, berarti mudarrisaini. Mudarrisaini. Al-mudarris. Coba ulang. Al-mudarrisani atau al-mudarrisaini, tergantung kondisi i'rab. Keadaan i'rabnya apakah rafa atau selain rafa. Baik. Jamaknya al-mudarris ini laki-laki kan? Untuk laki-laki karena tidak ada tak marbutah. Penyebutan sifat untuk laki-laki itu mudarris. Nah, berarti kita pakainya jamak mudzakkar salim. Jadi gimana mudarris? Nah, ini harus al-mudarrisina, na'am. Al-mudarrisuna atau al-mudarrisina. Baik. Berikutnya. Al-haqibah tadi belum? Al-haqibatu al-haqi Akibata ini ini pakainya bisa jamak muannas salim atau bisa jamak taksir. Ke muannas salim gimana? Haqi al-haqi ba haqibat al-haqibatu atau al-haqibati. Jamak taksirnya apa? Al-haqaibu. Al-haqaibu. Nah, yang perlu dicatat mungkin jamak taksirnya. Baik. Berikutnya. Buatan. Al-hadiqatu. Apa artinya al-hadiqatu? Kebun. Al-hadiqatu. Tadi. Di mana lagi yang nulisin? Nah, ini contoh-contoh. Nah, lihat sudah dapat berapa mufradat tuh? 7, ya kan? Harus dicatat itu mufradatnya. Nanti suatu saat ketemu lagi sudah tahu artinya. Al-hadiqatu. Jamaknya al-hadiqatu, na'am. Jamak taksirnya lihat wazannya sama nggak dengan al-haqibatu? Ya, yang ini yang hadiqatu secara wazan penyusunan mufradnya sama nggak? Nah, kemungkinan jamak taksirnya pun akan sama wazannya. Itu apa? Kalau ini haqibatu menjadi al-haqaibu, maka al-hadiqatu menjadi al-hadaiqu. Naam. Al-hadaiqu bisa menjadi al-hadaiqu, itu jamak taksirnya. Baik, berikutnya lagi sini. Kita cari al-maktab. Al-maktab ini meja. Al-maktab. Al-maktab meja, atau bisa dikatakan juga
Kantor. Al-maktabu. Baik. Gimana musannanya? Baini. Nah, itu kalau itu pakai jamak taksir yaitu jamaknya adalah mafailu. Coba kalau diwazankan mafailu, maktabu. Jadi mafailu. Gimana bacanya jadinya? Maktabun dirubah menjadi wazan mafailu. Maka tibu. Nah, jadi maka tibu. Baik. Jamak taksir karena dia berakil, bukan berakal. Baik. Ntar berikutnya untuk contoh yang jumlah ismiyah. Kita lanjut dulu pada poin berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut poin berikutnya? Yang lain nanti datangkan contoh-contoh pada jumlah ismiyah. Baik. Di awal mungkin akan banyak menghafal, tapi nanti kemudian kalau sudah banyak wazan-wazan yang dia kuasai, yang sering dia dengar, ketika mendengar ada satu kalimat dan dia memiliki kemiripan dengan kalimat lain yang sudah dia ketahui jamaknya, kemungkinan besar itu akan sama jamak taksirnya, memiliki sebuah wazan yang dimana banyak kalimat-kalimat mirip masuk pada hal itu. Menjadi jamak taksir, penyebabnya tidak, dia penggunaan saja. Penggunaan jamak taksir karena dia bentuknya jamak. Dari mufrad sudah bukan pakai untuk satu atau dua, tapi dia berjumlah 3. Kalau sudah berjumlah 3, pakainya nanti bentuk jamak taksir. Misalkan saya melihat 3 orang murid, maka dia pakainya ra'aitu salasa tulab, pakainya tulab. Baik, ada pertanyaan lain? Si bingung? Apa yang penting tadi kaidahnya sudah pahami kan? Kalau kaidahnya tinggal prakteknya yang melancarkan prakteknya. Ini harus kita kenali dulu bahwasanya ada bagian kalimat mufrad, musanna dan jamak dalam bahasa Arab.